Perhatian. Dimohon sebelum menonton video ini, pastikan kalian subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat menonton. Bintang tamu udah kurang banyak apa lagi, Dwi? Itu kita main. Kemarin 2 bintang tamu itu capek banget sumpah. Oke, gue punya goals sekarang. Apa tuh UCH? Goals buat stream ini dari gua. Gua pengen orang-orang tuh enjoy sama membernya original. Tanpa bintang tamu pun mereka enjoy. Bahkan ada yang bilang, wah ini favorit momen gue banget nih di saat kita full team tapi gak ada bintang tamu. Jadi gue ada nonton satu variety show Running Man. Gue lebih suka di saat mereka gak ada bintang tamu. Jadi mereka gak ada lebih lepas ngobrolnya gimana gitu kan. Iya. Tapi di saat ada bintang tamu mereka mesti agak mundur, santai, adjust. Iya lagi anjing. Itu goals gue atau keinginan terbesar gue lah saat streaming. Jadi member original itu bisa 100.000 viewer gitu ya. Gak cuma karena bintang tamu. Gue lebih Tapi kalau misalkan daripada Arab tuh ada ngefans ke kau. Tapi kalau banyak misal- tuh, dan aku penasaran kenapa dia nggak lebih ngefans ke kau gitu. Enggak sih, aku nggak kapal percaya gitu. Ya udah, nah, nanti aja. Enggak, maksudnya gini. Gini ya, gue jelasin. Kalau orang ngefans sama gue, aneh. Why? Gue jelasin. Arab ada karyanya. Oke. Lu ada one man show lu drummer, skill set, segala macam. Apapun itu, oke. Yuka pro player. Oke? Total. Atau at least pernah jadi pro player. Oke? Gary, DJ, semua bisa. Allah MC. Gue apa? Berarti yang kau lihat achievement. Gini, gue lebih seneng kalau misalnya orang suka Baby Don't Go. Baby Don't Go. Gue udah lupa lagi. Ayo Gary. Happy birthday, Dava Alvin. Happy birthday, Selamat Dava ulang tahun, Alvin. Dava Alvin. Happy birthday, Dava Alvin. Terus lanjutnya. Lu kan dengeran gak sih? Mukanya itu ya, muka YB. YB, padahal bukan lagu YB tuh. Rambut gue udah mulai panjang dah. Ya apa gitu, gue nggak Nah itu, ini aku bisa jelasin. Gue tuh sangat iri. Bener, sebenarnya gue sangat iri tuh ketika ada bintang tamu musik. Ya, tadi contoh Lucy. Ada achievement. Gue tahu lagunya, tahu beberapa, tapi bukan yang kayak apal banget. Karena ya satu satu lagu ya. Oke. Karena gini, gue nggak ngerasa dari dulu gue tuh punya satu karya atau satu skill set yang gue punya yang bisa gue banggakan di internet yang bisa menjadi alasan kenapa orang suka. Oke. Aku bisa jawab. Apa? Gak usah orang lain. Aku bisa jawab. Kita main analogi yang paling simpel aja deh. Oke. Aku pernah nanya ke anakku yang kedua, si Teresia. Bukan aku sih yang nanya. Greta yang nanya. Terus? Gak kelar-kelar nih. Greta nanya, kenapa kamu ngefans sama Reggie? Milk nih. Greta nanya gitu. Jawabannya, enggak, aku ngefansnya sama ayah. Padahal dia, si Tere ini nggak tahu aku bikin apa. Nggak tahu achievement apa. Kadang untuk ngefans sama seseorang, itu hanya lewat kepribadian aja udah cukup. Pribadi ya. Dengan adanya maraton ini, orang jadi tahu sehari-hari kau kayak gimana. Walaupun oke lah itu nggak 100%. Anggap itu cuma 30%. Tapi orang udah cukup untuk ngefans sama seseorang gara-gara apa yang dia lihat. Si Terison kalau menghadapi masalah kayak gini. Kalau bikin sesuatu kayak gini. Kalau ngobrol sama orang kayak gini. Pemikirannya kayak gini. Menurutku itu udah cukup. Itu udah cukup tuh menurut lo. Menurutku udah cukup. Karena menurut gue itu nggak cukup buat gue. Karena apa ya? Gue gini, kayak contoh gue ya. Gue tuh nggak pernah idolain orang
atau fans sama seorang, ya kita pasti punya idola lah. Ya kita nggak usah ngomong klise, idola gue adalah bapak gue lah, pasti ya selain orang tua lah. Oke, selain orang tua. Selain orang tua. Idola gue adalah orang yang gue idolakan adalah orang yang pertama gue ngeliat ada prestasinya, atau seenggaknya atau at least atau ada impactnya untuk orang-orang. Makanya gue sangat ngefans banget tuh Kobe Bryant. Kalau tanya, gue lebih ngefans mana Lionel Messi sama Kobe Bryant? Gue lebih ke Kobe Bryant. Oke. Karena selain prestasinya, habis gue liat prestasinya, gue liat pribadinya. Karena work ethic gila banget kan. Tapi sebelum gue liat work ethic, gue pasti ngefans dulu dengan cara mainnya segala macam gitu. Jadi kayak kalau buat gue orang bisa kayak suka sama gue karena pribadi gue masih kayak ngapain? Karena pertama banyak yang pribadi yang lebih baik daripada gue. Attitude yang lebih sopan daripada gua, tutur kata yang lebih sopan daripada gua, segala macam, dan jauh banget gitu segala macam. Jadi menurut gua kalau orang ngefans gua karena pribadi gua, itu malah menjadi beban gua. Nih, aku jawab lagi. Kamu barusan mengarahkan kalau kita ngefans ke seseorang itu harus dengan achievement. Kobe Bryant, Itu ya betul. Ronaldo, Messi. Padahal yang apa sih? Seseorang baru saja memberikan 1 juta rupiah. Thank you seseorang. Padahal seseorang. Pada saat kau ngefans sama seseorang, yang tadi nih. kau ngefans sama siapapun itu, you name it, Kobe Bryant. Iya. Aku yakin kau nggak akan inget tanggal lahirnya. Ya, gua nggak inget. Kau nggak akan peduli siapa istrinya. Kau nggak akan peduli sama dia punya anak berapa. Tapi yang kau lihat adalah gimana pribadinya dan kau contoh, yaitu work ethic tadi. Iya. Iya betul. Nah, kadang kita itu bisa salah arti kalau mengidolakan dan terinspirasi itu dua hal yang berbeda. Pada saat kau terinspirasi oleh seseorang, let's say aku terinspirasi sama Abid, itu it means aku mengidolakan dia. Nggak perlu orang terkenal untuk menjadi idola. Pada saat kau terinspirasi dari orang, ya itu udah idola. Kau pasti ada lah orang yang tidak terkenal, tapi bisa menginspirasi kau. Ada. Nah itu kau udah mengidolakan dia sebenarnya. Oke, menarik. Jadi terinspirasi. Iya, itu idola. Secara tidak langsung mengidolakan. Yes. Bukan idola, balik lagi kau yang ngomong siapapun lah tadi, Kobe Bryant. Aku yakin kau nggak inget tanggal lahirnya. Mengidolakan itu bukan yang tahu sejarah hidupnya, nggak kayak gitu. Tapi apa yang bisa kau ambil dari orang itu dan bisa kau tiru. Oke, paham. Tapi gue ngerti juga perspektifnya Jod. Kalau misalkan orang kayak sekarang kayak ada yang ngajak foto gitu, ngajak foto gue atau apa, itu gue masih mempertanyakan karena lagi karya. Lagi Kenapa lu ngajak foto gua? Gitu? Kayak siapa gua gitu ya? Iya, karena gue tuh belum apa-ngapain, cuman karena seframe aja sama Arab gitu loh, karena ngobrol aja gitu sama Arab, karena kebetulan gue temannya Arab gitu loh. Terus kalau misalkan at some point orang tahu dia ngidolain gue gitu, atau dalam ngapain lu foto sama Yuka, dia karyanya ngapain ini gitu kan, Understandable. Buat gua understandable. Dan yang gue gak mau adalah di saat orang ada kutip terinspirasi dari gua dan orang sekitar tahu dia terinspirasi dari gua, dia malah direndahin gitu loh. Kalau gua pressure-nya lebih ke situ sih. Dia ngidolain gua nih. Gara-gara itu dia dicengin. Iya, ngapain lu sama si ini gitu. Ngapain sih lu fansin dia gitu? Iya, menurut gua itu tanggung jawab gua gitu loh. Sama kayak tanggung jawab MU buat menang biar fansnya gak dicengin. Terlalu jauh. Tapi ada dua mirip hal. sih. Analoginya mirip kayak gitu ya. Aku boleh jawab ada dua hal. Yang pertama paling gampang FOMO. Ya mau nggak mau, sombong atau boleh nggak sombong, ya stream ini gede di Indonesia, nomor 1 di Indonesia, nomor 2 dunia, ya nggak? Itu secara data ya. Maulana, Dan thank you. banyak orang yang begitu ketemu pingin foto bareng, habis gitu di update di sosial media, akhirnya juga oh kau bisa foto dari mana, mereka ketemu dan bla bla bla. Itu akan menjadi sesuatu yang bisa dipamerkan ke sosialnya, ke teman-temannya. Walaupun ya kadang banyak orang lah, dia nggak tahu siapa nama artisnya gitu. Oh, tapi ini artis nih, aku minta ajak foto bareng, itu banyak banget. Kita bisa lihat dari speed lah ya. Dari Speed. Iya. Banyak orang yang cuma tahu Speed, nggak tahu nama aslinya Speed maybe, tapi pengen foto bareng lah. FOMO dan lain-lain. gitu FOMO ya. doang. Itu yang pertama. Yang kedua,
Ya karena memang bener-bener yang bahasaku tadi terinspirasi. Ada sesuatu hal yang ngebuat seseorang itu bisa merubah pemikiran hidupnya secara nggak sadar atau secara nggak langsung. Kayak yang tadi ngedonate suara cewek, menurutku itu secara nggak sadar niru omongannya si Grace atau demam Y gitu ya gitu. Itu udah kemana-mana dan akhirnya dia terinspirasi hal itu terus merasa bahwa wah aku tumbuh kembang dengan orang-orang ini nih. Dia orang-orang yang nemenin aku nih. Jadi bukan karena prestasi aja, yuk. Bukan karena aku masih belum siapa-siapa, tapi karena memang kalian ini nemenin gitu dan bisa ngerubah sudut pandang. Oh harusnya kayak gini ya, temenannya kayak gini ya. Pasti dari obrolan kalian yang salah satu yang aku suka sendiri, bahkan aku yang suka adalah soal kalian ini kerjasama tapi nggak ada yang mentingin duit. Memang butuh duit, tapi duit itu ke belakang. Sedangkan manusia normal pada umumnya adalah duitnya gimana dulu nih. Kalau soal duit sih menurut gue itu cuman Terlalu terdengar ini sih, tapi Klise lah. klise banget kalau misalnya ngomong seperjalanan pasti ketemu gitu loh. Kalau misalnya kita kerja sama as a teamnya bagus, udah pasti datang. Itu sesuatu hal yang nggak bisa dihindarin gitu loh. Itu nggak semua orang punya pemikiran itu, yuk. Itu pemikiranmu. Tapi nggak semua orang punya pemikiran. Rata-rata orang pertama pikirannya adalah aku dapat duit berapa. Aku pun di sini pemikiranku adalah aku dapat duit berapa. Makanya aku sendiri kagum dengan pemikiran kalian berempat. Tapi pemikiran TP nggak salah ya, karena udah punya orang-orang di belakang kan, dan lu udah punya. Menurutku itu normal, manusiawi. Menurutku Menurutku ya. Manusiawi. Aku bilang normal gitu. Bukan karena TP berbeda pikiran sama kita itu salah enggak. Dan normal manusiawi, apalagi lu udah punya anak istri. kita pun juga bukan yang nggak mikirin duit, Mikirin kan mikirin. Ada waktu itu season pertama tuh yang like pernah ngomong gini. Semakin lu kejar duit, duit semakin hilang. Nah, Semakin lu nggak mikirin soal duit, duit datang sendiri. duit akan ngejar lu. Gua itu kata-kata itu sering banget gue dengar, tapi baru benar-benar kena banget pas yang like. Thank Tapi you, dia duit. nggak jelasin. Gue sempet renungin. Gue tahu konsep kalimat itu, gue tahu. Iya lagi. Tapi pas gue praktekin dalam hidup, gimana caranya? Dia ngomong gitu lagi ya. Ya kan? Iya, Gimana dia ngomong caranya? Tapi sadar gak? Project season 2 ini apa yang dikatain yang like? gitu. Iya. Kita nggak mikir. Iya. Nggak mikirin. Emang lu per minggu selain kayak oke paling cuma kayak expenses segini, nggak mikirin sama sekali kan soal duit. Minggu ini dapat berapa? Udah nggak tahu. Dapat berapa? Brand dapat berapa? Segala macam nggak tahu kan? Nggak tahu. Tapi datang sendiri. Mungkin itu salah satu yang gue pas mikir-mikir ya. Anjing. Beda nggak sama season 1? Season 1 kayak kita masih mikirin anjing. Ini harus berapa nih ya biar keep up untuk yang minggu ini, expenses minggu ini segala macem. Itu sih gue berasa di situ sih. Sama yang sesimpel kayak ini mau invest buat rumah segini, buat Gas, kamera gas. segini. Gue begini aja udah. Gue di Sijot ngasih detail tuh. Ini buat ini segini, buat ini segini. Gue gak baca. Aku ngomong mas ke Arab, mas, gue nggak pernah dapet uang sebesar ini secepat ini. Tapi gue juga nggak pernah buang uang sebesar ini secepat ini juga. Iya, aku dengar itu. Iya. Maksudnya Arab kalau cerita itu kan di mobil kan. Habis itu cerita kan. Aku sempat mendengarkan hal itu. Ya, pokoknya kau nggak usah ngerasa kau amatirison, nggak usah ngerasa aku siapa, aku berkarya apa, nggak kayak gitu. Yang dilihat bukan karyanya, tapi ya kaliannya udah di sini. Nih contoh, ada pembeda yang paling gampang. Contoh paling gampang, ada beberapa orang yang menyembunyikan identitasnya supaya orang suka karyanya aja, bukan suka orangnya. Let's say Marshmello, Daft Punk, atau siapa lagi? Banyak lah. Ya musisi lah, DJ apa produser musik Rey lah. Mysterio Ya. zaman dulu gitu kan. Ya akhirnya orang cuma suka karyanya. Karena yang dikejar bukan mereka nggak tahu personalitinya gimana. Tapi begitu kita udah contoh Deddy Corbuzier dulu orang suka karena sulapnya, bukan karena dedinya. After dia bikin YouTube sendiri, banyak orang yang suka. Nggak tahu sekarang ya. Nggak. Ya maksudnya dengan banyaknya penonton yang membuktikan ya orang masih suka lah. Iya, karena kepribadiannya dia cerita soal hidupnya dan lain-lain pasti, dan banyak yang terinspirasi dengan hal itu. Pasti. Gitu. Ya sekarang yang kalian jual itu bukan karya, tapi ya kepribadian kalian. Kepribadian, Gimana yang di depan kamera ini? personal branding. Personal branding bahasanya. Oh, startnya terbalik kita jadinya, Jod. Nggak ada yang terbalik, nggak ada yang salah. Startnya terbalik. Jadi- Contohnya misalnya gini ya, kalau gue ngeliat ya, kayak misalnya Bang Radit gitu ya, komika,
tapi mau bikin konten tiba-tiba review bioskop juga ya orang nonton aja gitu loh. Akhirnya apapun yang dilakuin juga Karena personalnya udah kuat. karena personalnya udah kuat gitu loh. Jadi kayak dia tiba-tiba review omakase gitu. Misalkan kalau kayak misalnya contohnya kayak let's say komika yang lain mungkin ya masih bikin karya di seputar dunia industri komedi gitu loh. Kalau kayak Bang Radit tiba-tiba tak review omakase gitu makan, tak ntar review bioskop premier makan apa kayak misalkan kayak udah yang dijual tuh udah personal brandingnya Personalnya gitu dia, udah. si Raditya Dika. Mau dia ngapain aja juga orang udah nonton gitu loh. Ya kayak Arab lah gitu. Betul. Mau tiba-tiba bikin kayak review lagi makan soto di mana gitu. Ya, bisa aja. Teman juga post di rame aja gitu loh. Bikin ya live streaming kayak gini laku. Iya, bikin maksudnya udah video bukan laku. kayak harus ke spesifik kemana gitu loh. Itu justru kayak lebih susah daripada spesifik ke satu jenis konten gitu loh. Ya kalau gitu gue bisa ambil kesimpulan kita orang-orang yang beruntung. Karena kepribadian iya. kita dulu, kepribadian Betul. dulu yang disukain. Karena akhirnya pada akhirnya apapun yang lu bikin orang jadi mau nonton bukan karena apa kontennya tapi karena elunya. Nih, sorry, aku bukan mau sombong ya. Iya. Kenapa aku bisa menjawab hal ini? Karena aku pernah nanya langsung ke orang dan ya dulu pada saat aku ngeband The Jumpers itu dimintain foto bareng bukan hal yang asing buat aku. Sampai aku iseng nanya ke ada orang, kenapa sih kamu pengen foto bareng sama aku? Karena bandku kah? Karena laguku kah? Karena aku kah? Karena apa? Jujur Mas P, karena Mas TP. Emang kenapa aku? Jadi temanku pernah cerita waktu minta foto. Ini sorry ya, bukan mau maksud Iya, apa-apa ya. ini cerita aja, Cerita sharing, aja, sharing. sharing aja. Waktu aku foto sama Mas TP, waktu temanku foto sama Mas TP bilang, sorry ya aku keringetan, nggak apa-apa. Padahal dia minta foto. Di situ temanku kayak aku ini minta foto tapi masih Mas TP yang bilang sorry gitu. Nah itu diceritakan ke teman-temannya dan karena itu aku ngefans Mas TP itu mau apa ya masih perhatian sama fansnya. Sorry ini bukan aku maksud sombong atau apa ya. Ini aku cerita dalam di situ aku sadar kalau kadang orang ingin foto sama kita itu belum tentu karena karya kita, bisa jadi karena personality aja. Oke. Dengan apa yang kita lakuin. Gue punya pengalaman dulu. Gue kan fokus konten di TikTok. Kalau konten gue masak. Iya. Terus sekali-sekali lah tuh gue ngepost konten gue lari. Penontonnya nggak sedikit, nggak banyak gitu loh. Penontonnya itu ya oke, tahu gue cuman dia jadi nggak sebesar Masak lah. konten masak gue gitu loh. Karena orang-orang taunya itu gue masak gitu loh, bukan pelari, bukan olahragawan lah ibaratnya gitu ya. Gue di sini konten lari gue jadi FYP sekarang naik kayak gitu. Naik yang lama-lama naik. Iya, yang lama konten lari gue. Padahal gue kalau ngepost kayak waktu itu kayak konten gue lagi di gunung apa gitu, nggak sebesar konten gue masak gitu. Dan gue yakin tuh sering dan banyak dialami oleh banyak konten kreator. Makanya kenapa tadi gue misalnya kayak lu punya konten idealis yang lu pengen bikin gitu misalnya. Gue juga gitu misalnya kayak gue ngeliat orang bikin konten lari, gue pengen ngepost konten lari gitu. Tapi ternyata yang nonton nggak sebanyak kalau gue bikin konten masak gitu loh. Ya gue zaman ini berarti Dota. Kalau gue gak Dota sepi. Kalau gue ngekes, Oh Lana, thank you. ngekes tuh bisa 5.000 Langsung rame gitu ya. langsung rame. Ya karena orang lihat dotamu kan masih Betul. masih belum personalitimu. Gak lama gue cekokin ngobrol sih. Ngobrol sama gue, ngobrol lu anjing. Ngobrol doang lo. Tapi yang gue rasain setelah gue balik dari maraton season 1 adalah saat gue main Dota. Orang yang tertarik sama personality gue di saat gue main Dota tetap nonton. Kayak jadiin si gua ngapain sih ini Iya gitu. lagi. Gue pernah lagi. Ini gue udah tahu nih. Secara viewers bakal hancur banget. Bakal hancur tuh. Gue rakit Lego anjing. Gue nggak baca chat sama sekali. Orang bisa standby 400 orang. Gue bilang apaan sih? Padahal dulunya mungkin nggak bakal seperti itu gitu kan. Mungkin langsung 4 ya. Karena kan biasanya kan kontennya kayak bisa gaming apa. Dulu gue tabrak tuh gue lagi pengen rakit Lego. Gitu loh. Ya udah gue mau streaming rakit Lego. Gue lagi mau rakit. Gue mau salah satu bentuk quality time gue sama Grace lah. Gitu gue sama Grace rakit Lego berdua. 400 yang nonton. Lu udah gue diemin gitu. Gue diemin. Karena kan bikin gue fokus gitu kan, nggak baca chat nggak apa kan. Tapi sebenarnya itu boundaries yang udah lu tabrak dari di stream ini. Iya sih. Kayak misalkan lu diem. Kayak misalkan lu rakit Lego di sini. Atau apa. Nanti waktu rakit Lego, oh si Jot lagi rakit Lego kayak biasa. Iya. Iya lagi. Udah Kayak banyak FIFA aja sih kayak FIFA ya. Iya, kayak FIFA gitu. Kayak misalkan kita main HP denger lagu atau apa.
orang kayaknya masih ada yang nonton gara-gara udah terbiasa gitu. Sama ini kayak pressure DTR jadi kayak udah ngilang nggak sih? Karena kan maksudnya kayak kita udah terbiasa 24 jam gitu. Jadi orang kayak udah terbiasa kayak DTR bukannya kita nanti balik streaming masing-masing pengennya DTR doang ya. Iya. Pasti diusahain. Pasti diusahain kayak ada topik yang bisa dibawa. Soalnya kan ini kan karena ini kayak macam subaton. Iya lagi. Akan pasti ada saat dimana DTR anjir. Jadi kalau misalnya ada ngefan sama kau, jangan bingung kenapa anjing. Memang ada reasonnya, yaitu karakter kau. Tapi gue bakal selalu nganggap itu sebuah tanggung jawab buat gue ngelakuin sesuatu. Memang, Betul, itu bisa bermata duanya di situ. Tapi gue gak kepikiran lagi orang ngefans, bukan kayak gini. Orang bisa sampai ajak foto itu bukan karena kayak emang ngefans sama orangnya atau misalnya karyanya tapi karena FOMO juga. Enggak sih, bukan karena FOMO-nya, maksudnya kayak tadi tapi kan bilang tuh karena mungkin selama ini kita nemenin dia gitu. Mungkin lagi ngerjain PR kayak, lagi kuliah kayak Berkesan atau gitu. berkesan jadi kayak buat appreciate atau mungkin memori dia ketika ketemu kita dia foto gitu. Gue inget apa yang si Bang Ian bilang. Dia kan dia merasa punya tanggung jawab kepada para penonton dia kan. Kayak dia bilang kenapa kayak dia suka sama Bon Jovi gitu kan. Ya karena orangnya kayak ya punya tanggung jawab sama penonton gitu loh ya. Nggak ninggalin penonton gitu aja gitu loh karena ada tanggung jawab sama penonton. Ada attitude yang harus dijaga, harus tampil seperti apa gitu loh. Karena dia punya tanggung jawab sama fans-fans, penggemar dan penonton dia. Kita semua nonton suka dengan pertemanan kalian yang membuat kalian harus ingat semua orang bisa punya tongkrongan dan misalnya kalian nanti nonton bersakai punya tongkrongan dan teman aja sih ya. Nah, gue jadi kepikiran gara-gara yang tadi lu ngomong logat Y gitu. At some point kalau misalkan ini stream udah agak lama, terus masih ada yang pakai logat kita ngomong, Atau kiss. iya, terus ketemu sama orang juga nih yang Iya. yang logat juga sama. Lah, lu nonton maraton juga dulu. Iya lagi. Iya sama. Terus jadi obrolan nih, seru banget momennya waktu itu. Iya. Seru banget. Oke, bentar. Pan jangan makan dulu, Pan, gue makan dulu.